Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan yang kurang. Dia bertanya, apakah kamu sangat terkejut? Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini. Dia diam-diam mengamati pria parubaya di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Di depan orang yang menakutkan ini dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah pikiran yang tertinggal di dalam hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Haha, saya dipanggil Gu Yuan. Ngomong-ngomong, kami bertemu saat kamu lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitas saya. Pria parubaya itu tertawa pelan. Xiao Yan tertegun lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. Bolehkah aku tahu masalah penting apa yang menyebabkan klan Gu ini menunggu junior ini di sini? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. Itu secara alami karena masalah antara kamu dan Sun Er. Gu Yuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit tegang saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Sun Er bersama dengan saya? Ini bukan niat saya. Selama Sun Er mau, saya, sebagai ayahnya, tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan ilahi saat ini, bahkan aku, kepala klan dari klan Gu ini, tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan apapun. Gu Yuan tersenyum sambil melanjutkan, jika itu kamu lumayan meskipun tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu di alam Gu penuh permusuhan terhadapnya. Namun, Gu Yuan di depannya ini agak di luar dugaannya. Terima kasih banyak kepala klan Gu Yuan. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan riang. Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa sesepuh dari klan Gu dan beberapa kehidupan yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini. Bagaimanapun, Sun Er memiliki garis keturunan ilahi yang tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka tentu saja tidak ingin garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, Anda akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari sudut pandang posisi saya sebagai kepala klan dari klan Gu, saya tidak dapat memberikan banyak bantuan. Bagaimanapun, kepala klan harus menempatkan klan di depan. Gu Yuan menjelaskan dengan samar. Xiao Yan diam saat dia mengangguk. Tentu saja, selain posisi kepala klan, saya juga ayah Sun Er. Saya secara alami akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia suka. Gu Yuan samar-samar tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu puas dengan Anda. Meski garis keturunan dalam tubuh Anda telah terbuang percuma, Anda tetap bisa mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk meraih sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan tersebut. Ini sangat mengagumkan. Sejujurnya, jika aku tahu hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak disangka aku tidak hanya gagal. Mendapatkan hal itu, aku juga akhirnya kehilangan seorang putri. Perdagangan ini benar-benar merupakan kerugian besar. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua. Namun, saya ingin Anda menjanjikan saya beberapa hal. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Dia dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya tahu apa itu? Tenang, itu bukan sesuatu yang sulit dicapai. Saya hanya berharap bahwa ketika Anda bersama dengan Sun Er di masa depan, Anda akan mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang tidak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Doseng. Gu Yuan ragu-ragu sejenak saat dia berbicara. Wajah Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Gu Yuan ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali? Haha, seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika seseorang impulsif. Apalagi kalian berdua tidak sering bersama. Batuk. Gu Yuan tanpa sadar dan batuk kering. Dia berkata, yang terpenting adalah garis darah dalam tubuh Sun Er tidak stabil, dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika Anda melakukan hubungan intim secara acak, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er.
Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan orang tua dari klan itu akan bertindak dengan paksa. Anda harus menyadari konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di hadapannya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? Ini adalah sesuatu yang saya hanya mengingatkan Anda sekilas. Alasan terbesar bagi saya untuk mengungkapkan diri saya adalah karena Tusi Ancient Gods jade pada Anda. Gu Yuan berhenti. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan perlahan berbicara. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata Tusi Ancient Gods jade. Dia secara alami sadar bahwa giok dewa kuno Tusi adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan Hall of Souls menangkap ayahnya adalah karena potongan batu giok kuno yang misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa batu giok kuno itu bersamanya. The Tusi Ancient God adalah Doudi terakhir di benua Doqi. Setelah dia, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Doudi, yang hanya ada dalam legenda bahkan sekarang. Gu Yuan berbicara sendiri tanpa khawatir tentang perubahan ekspresi Xiao Yan. Dikabarkan bahwa ketika Tusi Ancient God meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Doudi. Di dalamnya berisi rahasia menerobos kelas Doseng, tidak ada yang menemukan sisa-sisa Doudi bahkan sekarang. Pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super dari Central Plains bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan kunci untuk sisa-sisa giok dewa kuno Tusi di tangan Anda. Benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, itu dibagi menjadi 8. Secara kebetulan, mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Bidak di tangan Anda adalah salah satu dari 8. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa masalah ini. Namun, dia selalu berpikir bahwa Tusi Ancient God jade hanya dibagi menjadi 3 bagian, tapi sebenarnya ada 8. Alasan mengapa Aula Jiwa menangkap ayahmu adalah karena giok dewa kuno Tusi dari klan Xiao. Gu Yuan sedikit mengernyit saat menyebutkan Aula Jiwa. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri, tetapi kami gagal menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Hun. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan dari klan Xiao. Awalnya, kami memiliki kesempatan untuk merusak klan Hun secara serius. Namun, Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Oleh karena itu, klan Xiao bertekuk lutut. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klan Gu tidak dapat mendeklarasikan perang melawan klan Hun dengan sendirinya karena semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertempur, yang akan memberi faksi lain sebuah kesempatan. Karenanya, hal-hal terus berlanjut hingga sekarang. Dari beberapa aksi klan Hun selama bertahun-tahun ini, sepertinya mereka siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, giok dewa kuno ini pasti akan menjadi target mereka. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok dewa kuno, kekuatan klan Hun pasti akan melonjak dan merusak keseimbangan. Ekspresi Gu Yuan sedikit muram saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia berkata, kamu seharusnya tahu betapa pentingnya Tusi Ancient God jade, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, gambar dunia magma bawah tanah tiba-tiba melintas di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di akhir magma yang menyebabkan Tusi Ancient God jade di tangannya bereaksi. Mungkinkah akhir dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Doudi? Xiao Yan sedang merenungkan pikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa maksud kepala klan Gu Yuan? Xiao Yan pulih dan perlahan bertanya. Gu Yuan mulai dengan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berkata, menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kau menyerahkan giok kuno di tanganmu ke klan Gu untuk diamankan, tapi kupikir kau tidak akan mau menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, saya pasti perlu menyimpan giok kuno ini. The Tusi Ancient God jade adalah benda paling berharga dari klan Xiao.
Jika benar-benar sampai saat itu di masa depan, Xiao Yan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk menukar Xiao Zhan. Ini adalah sebuah chip. Dengan itu di tangannya, Hall of Souls tidak akan membunuh ayahnya. Namun, jika dia menyerahkan Gyokuro ke klan Gu, klan Hun mungkin benar-benar akan melakukan beberapa hal yang tidak berperasaan dan gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Gu Yuan sepertinya sudah mengharapkan jawaban ini. Karenanya, dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya saat dia berkata, saya sudah menebak jawaban ini. Maaf, Kepala Klan Gu Yuan. Xiao Yan meminta maaf. Saran ini tidak dibuat oleh saya untuk memulai. Namun, orang tua lainnya tidak akan dengan mudah mengizinkanmu untuk membawa barang sepenting itu di depan klan Hun. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kita akan membahas ini di masa depan. Makam surgawi akan dibuka 2 hari lagi. Kami akan membahas masalah batu Gyokuro setelah Anda keluar dari makam surgawi. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok yang dengan cepat bergegas. Sosok itu adalah Sun Er. Ini benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya dinikahkan ketika dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tanpa daya tersenyum saat melihat Sun Er bergegas mendekat. Setelah itu, dia berkata lebih banyak kepada Xiao Yan, mari kita akhiri percakapan kita hari ini. Ingatlah hal yang telah Anda janjikan kepada saya. Jangan melewati garis. Selain itu, lindungi Gyokuro dengan benar. Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Gu Yuan menghilang. Selanjutnya, dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas. Wajahnya tegang, dan matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Dia tanpa sadar tersenyum. Gadis ini, sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sebelumnya, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah tegang Sun Er dan berkata, orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan. Aku tahu itu. Sun Er mengerutkan alisnya. Nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak disangka bahwa bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu memperlihatkan wajah mereka satu demi satu. Haha, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berhubungan dengan klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan membela Gu Yuan. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita. Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah cerah ketika dia mendengar suara lembutnya. Matanya yang cantik memotong Xiao Yan dengan cara yang manis dan tidak menyenangkan. Namun, ekspresinya sedikit rileks. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. Ayo kembali dulu. Xiao Yan GG, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu 2 hari sekarang dan kita akan bisa memasukinya bersama. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Joy melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia khawatir bahwa sesepuh dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah diselesaikan. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti giok saat dia dengan lembut berterima kasih padanya. Dia menduga Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya terburu-buru ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyuman. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Wajahnya memerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiao Yan.
Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa rileks. Kehangatan naik dalam hati Xiao Yan saat mempelajari orang dalam pelukannya. Tangannya dengan lembut bertumpu pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terkubur rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, sepertinya kelelahannya perlahan menghilang. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita yang saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang lebih unggul. Semua penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang mengganggu kelompok Xiao Yan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini luar biasa. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga berhamburan dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di pegunungan. Bahkan kelompok Xiao Yan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiao Yan dengan cepat memahaminya dengan akrab. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul lembut. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan masuk secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan banyak hal kepada kelompok Xiao Yan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Tak terhitung ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena kemisteriusan makam surgawi. Energi ini diisi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan Dao mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit muram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Dikabarkan bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan kecerdasan tertentu. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, ya. Xiao Yan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi pada tingkat pertama kebanyakan adalah bintang 3 Dozun atau lebih lemah. Mereka melayang tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 Dozun. Mereka cukup merepotkan untuk ditangani. Adapun tingkat ketiga, itu benar-benar di puncak kelas Dozun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas Doseng ketika mereka masih hidup, biasanya berbicara, jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa kepercayaan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan, makam leluhur saya, Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya, ini, dikabarkan bahwa itu ada di bagian terdalam dari level ketiga. Namun, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kita. Sun Er menjawab tanpa daya. Ini sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan setapak saat kita sampai di sana. Mari kita masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita. Xiao Yan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berkaitan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa orang yang terburu-buru ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka kebanyakan ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu mereka, tidak banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu dengan hormat.
Menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka segera pergi. Terbang terus sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Saat ini, cukup banyak tokoh berkumpul di sini. Mata Xiaoyan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang dikenalnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapannya membeku aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hun Ya, mata Xiaoyan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Xiaoyan GG, hati-hati terhadap orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia disebut Hun Ya, dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika Anda bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiaoyan. Aye, saya sudah bertemu dengannya. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hun Ya. Dari tebakannya, orang ini sepertinya sulit dihadapi seperti Gu Yao. Para jenius dalam klan dengan sejarah panjang itu memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao. Oh, sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Dia melirik ke arah Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok tergantung di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiaoyan tertuju pada kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia terkejut sebentar sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk terhadapnya. Sisi timur adalah dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi. Seringkali yang masuk adalah generasi muda. Bagaimanapun, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Anda telah bertemu orang-orang dari klan Yan. Di sisi barat adalah mereka dari klan Xi. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa sebanding dengan beberapa Magical Beast teratas di Magical Beast World. Xiaoyan berbelok ke barat. Sekelompok individu putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lain hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Sun Er tersenyum sambil berbicara. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka saat dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Sun Er dengan lembut berkata saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Bang! Kata-kata Sun Er baru saja terdengar saat suara yang sangat keras dipancarkan dari ruang kosong, dan celah spasial seluas 10.000 kaki menyebar ke seluruh langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial seluas 1000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini adalah makam surgawi, ya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa setiap orang bergetar. Setiap orang harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Sosok tua penatua Tong Xuan digantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini.
Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit cemburu. Xiao Yan GG, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia sangat tidak terbiasa dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Gemuruh. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiao Yan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk celah. Cahaya yang menyilaukan muncul darinya dan menerangi daratan. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, mohon bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi secara otomatis akan mengusirmu. Penatua Tongsuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar. Renung Xiao Yan, ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiao Yan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang, celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura pekat dari zaman kuno meluncur seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu Zhen juga masuk. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat, yang dirasakan Xiao Yan saat itu. Di belakang pria itu adalah pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Gu Yao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, sesepuh meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tampaknya kegagalan ini menjadi pukulan besar baginya. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan semacam ini, dia akan berhenti di level ini. Xiao Yan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika dia kalah. Semakin kuat lawannya, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan keadaan pikiran seseorang seperti Gu Yao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin melakukan terobosan ke kelas Douzun untuk menjadi seorang doseng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiao Yan merasa prestasi Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Gu Yao, tapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Karakter semacam ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan yang sangat tak tergoyahkan untuk bertahan hidup. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak? Xiao Yan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata, waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi sepertinya akan cukup lama. Anda dapat kembali ke paviliun bintang jatuh terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Hati-hati, dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya terang dari pintu besar. Anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah duo itu menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak kuat tiba-tiba muncul, dan pintu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang sampai menghilang. Tempat yang berkabut itu terkadang memiliki pancaran api aneh yang berkedip-kedip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menutupi negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, 2 sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruang dan muncul. Douqi di dalam tubuh mereka beredar saat mata mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Ini adalah makam surgawi.
Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Iya, Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Ini bahkan lebih kuat dari energi Gurilem. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alam yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi ekspektasinya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan, dan bertanya, ke tingkat mana Xiao Yan GG ingin pergi? Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, kita punya 3 tahun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia menyadari karakternya. Datang ke sini, wajar saja jika dia tidak menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo pergi. Makam surgawi sangat besar. Kita harus cepat ke level kedua dulu. Berdasarkan perkiraan saya, ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan. Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata, saat kita mencapai pintu. Di masuk tingkat kedua, Xiao Yan GG mungkin mencapai puncak bintang 5 Dozun. Tentu saja, jika Anda beruntung, bahkan bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh, begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat menggumpal saat Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan. Ini adalah tubuh energi. Xiao Yan kaget saat melihat sosok ilusi ini. Dia tidak mendeteksi pendekatan dari benda ini. Mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat bergegas ke Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ini menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal seukuran ibu jari berbentuk belah ketupat muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung di dalam inti di tanganku baru mencapai kelas 2. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya ada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Nah, Xiao Yan GG, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Dia menembak inti energi ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menerima inti energi dan dengan penasaran bermain dengannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah peredaran flame mantra, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tercengang merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memurnikan energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya di dalam pembuluh darahnya, dan energi itu disimpan di anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, itu memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresapnya menyebabkan Xiao Yan merasakan energi yang secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh hal yang misterius. Ini bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa. Tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi-faksi terkuat ini sangat menghormatinya. Ini benar-benar tempat harta karun yang misterius.
Xiaoyan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut melonjak ke wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju menjadi bintang 6 Douzun dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya, dan jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa jernih yang manis menyebar dengan lembut. Xiaoyan GG, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiaoyan tersenyum, melangkah maju, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat penasaran seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Lampu neon melayang di atas tanah berkabut. Sekilas, sepertinya seluruh dunia tertutup keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang hadir. Keheningan yang mematikan ini tetap ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara deru angin yang rendah dan dalam muncul. Teriakan pelan tercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah dari mana suara itu berasal, seseorang akan dapat melihat dua sosok yang kabur. Hanya dengan pemeriksaan lebih dekat seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar dua orang itu. Sosok-sosok ini memiliki rongga mata kosong yang mengambang. Meskipun tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak saat mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah hancur. Serang. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiaoyan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakan nyaringnya terdengar. Pada saat yang sama, sosok cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan dalam menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun menjadi lebih tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sejenak sebelum dengan cepat berhenti. Dua sosok sekali lagi muncul bersama. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong. Xiaoyan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan ketika melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang merdu, Xiaoyan GG, kali ini aku menang lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Douzun bintang 2, berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah merupakan batasnya. Jika ada lagi, dia harus menggunakan Dou Skill. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak bisa menandingi Sun Er. Serap inti energi dulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiaoyan saat dia memerintahkannya. Xiaoyan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat ditekan untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan dengan cepat duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Itu tampak seperti kabut tebal yang membungkus Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiaoyan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melewati tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup kaya, tetapi mereka merasa agak menyesal karena tubuh energi tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh tampaknya hanya dari kelas 2 atau 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiaoyan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuh seseorang akan membentuk perlawanan terhadapnya.
Namun, perlawanan ini jauh lebih lemah daripada yang terbentuk melawan pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung kebodohan yang berkali-kali lebih besar dari dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er menemani satu sama lain, jadi hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan Xiao Yan dari inti energi tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup napas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekumpulan udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang cantik benar-benar terlihat, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Telah terjadi peningkatan, namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Haha, kita sudah mendekati bagian tengah dari level pertama. Badan energi mulai dari sini secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan bintang 6 Douzun atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untuk Anda. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumannya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Ini akan memakan waktu sekitar sebulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Sun Er menjawab, masih ada 1 bulan lagi, ya. Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum saat berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang lain itu sekarang. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat di dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak ada yang terjadi pada mereka. Terlebih lagi, eksistensi yang telah mencapai level itu jarang ditemukan di level pertama. Ayo pergi, Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, mengambil 1 langkah ke depan, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi dengan kabut energi yang pekat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan terasa tubuh mereka tumbuh seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak tak berujung. Dunia di makam surgawi mati sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari banyak jenius dalam klan mereka. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakter mereka juga cukup kaku. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, itu masih dalam kemampuan mereka untuk bertahan. Di bawah kebodohan semacam ini, tampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di tepi pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara yang sedikit terkejut setelah melihat dinding lampu energi, yang sepertinya mengalir dari tepi langit. Perasaan lelah saat bepergian menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari level pertama, mereka harus menghadapi serangan beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang telah menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya bisa menghentikan Sun Er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Douzun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Dia hanya bintang 5 Douzun.
Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan mendapatkan keuntungan dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah berapa kali mereka bertarung meningkat, Xiaoyan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah dikurangi dari selusin lebih pertukaran menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiaoyan dalam 3 pertukaran. Xiaoyan GG, kamu saat ini berada di puncak bintang kelima dan akan segera menerobos ke tingkat bintang ke-6. Saya sarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Douqi di dalam tubuh Anda tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan terjadi jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Sun Er melihat ketirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat memberi saran pada Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Douqi di dalam tubuhnya berada pada kondisi penuh. Dia akan mampu menembus bintang ke-6 setiap saat. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil saat meningkatkan levelnya, dan tidak akan cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat saya peroleh di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk terobosan. Aku ingin tahu jenis energi menakutkan apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 menjadi bintang ke-7. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda untuk menjaga saya lagi. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan menyapu matanya saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan klaster Douqi mulai secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiaoyan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menempel di tanah. Tubuhnya melayang ke atas batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki tertangkap di dalam hatinya. Mengikuti kesunyian keduanya, negeri itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Menakutkan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan dalam tubuhnya. Xiaoyan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam Gu saya. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan.